Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Berendika dengan NPM 224120115. Di sini saya mengambil program studi akuntansi. Saya mengambil mata kuliah Sistem Akuntansi dengan dosen pengampu Miss Dwi Tirta Kencana, SE MSAK. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis sistem akuntansi. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan, yang kedua yaitu penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga yaitu pelaksanaan analisis sistem, dan yang keempat yaitu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Tahapan dalam mengimplementasikan sistem tersebut di sebuah perusahaan atau UMKM. Jadi tahap yang pertama ini ada analisis sistem, di mana kita menganalisis sistem sebuah perusahaan tersebut dengan melaporkan hasil analisis sistemnya dan mengusulkan pelaksanaan analisis sistem itu yang bagaimana. Terus yang tahap kedua yaitu kita akan desain sistemnya itu seperti apa dengan melaporkan final desain secara rinci untuk desain yang mau kita desain, dan melaporkan final desain secara garis besar juga kita mengusulkan desainnya gitu. Terus tahap yang terakhir yaitu pengimplementasian sistem, dimana setelah melalui tahap pertama dan tahap kedua, setelah ini fix atau final, maka kita mengimplementasikan sistem yang kita buat di sebuah perusahaan tersebut dengan melaporkan hasil final implementasi sistem yang kita buat. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, maka pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi tersebut kepada analis sistem dalam departemen tersebut. Nah, selanjutnya permintaan jasa tersebut ini dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas tentang yang diinginkan, seperti jangka waktu penyelesaiannya, kapan, hasil yang diinginkannya apa, dan pekerjaannya itu dalam departemen apa. Nah, berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis ini kemudian melakukan analisis pendahuluan dahulu untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem atau proposal to conduct system analysis report. Nah, dalam analisis pendahuluan ini, analis sistem mengumpulkan informasi terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem harus membuat worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analis sistem dengan cara wawancara, kuesioner, metode analis kelompok, pengamatan, dan yang terakhir pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Metode analisis ini digunakan jika sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, jika sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Yang ketiga, yaitu sistem yang dianalisis akan melayani fungsi bisnis yang baru yang sebelumnya perusahaan tidak memiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu desain sistem secara garis besar. Dalam pembangunan sebuah sistem informasi, analisis sistem telah memperoleh informasi berikut dari tahap analisis sistem yang dilakukan. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Yang kedua, luasnya sistem. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu manusia, mesin, uang, material, dan metode. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dalam tahap analisis tersebut, analisis sistem ini kemudian menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Yang kedua, yaitu ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Isi dari usulan desain sistem secara garis besar ini adalah yang pertama yaitu pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini, analisis sistem menghubungkan persyaratan dan berbagai tujuan yang ditetapkan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang dilakukan oleh analisis sistem. Yang kedua, yaitu berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi.
penyajian ini lebih dari satu alternatif yang dimaksudkan untuk memungkinkan pemakai informasi melakukan pilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analisis sistem, terus menunjukkan kepada sistem informasi bahwa setiap alternatif desain memiliki dampak yang signifikan yang berbeda terhadap organisasi. Terus yang selanjutnya itu ada evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem ini, analisis menentukan nih persyaratan yang harus dipenuhi dalam teknologi yang menjalankan sistem informasi yang telah dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi tersebut. Yang keempat adalah penyusunan laporan final desain secara garis besar. Penyusunan ini berdasarkan hasil diskusi nih antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem. Analisis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Nah, yang terakhir ada desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi pada pemakai. Jika misalnya nih dalam tahap desain secara garis besar, sistem informasi dirancang untuk menghasilkan laporan umum. Dalam tahap desain rinci, analisis sistem merancang laporan format, isi laporan, distribusi laporan, dan pisahan batas data yang dipakai sebagai bahan laporan, pengendalian atas laporan, dan sebagainya. Selanjutnya ada implementasi sistem, di mana implementasi ini adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan pengkoordinasian teknis yang akan menjalankan sistemnya, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi ini terletak pada tahap implementasi. Implementasi ini sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk melaksanakan implementasi sistem tersebut. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Nah, suatu sistem akuntansi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakai dan penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai, meskipun kekurangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, bagian yang penting dari laporan final implementasi sistem adalah perencanaan implementasi sistem. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan karyawan. Di sini jika sistem akuntansi baru dikembangkan dalam perusahaan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan berhasil, maka setiap orang yang terkait dengan sistem tersebut harus dibuat sadar tentang tanggung jawabnya masing-masing terhadap pelaksanaan bagian sistem ini. Nah, yang menjadi tanggung jawab dan tentang apa yang dapat dimanfaatkan dari sistem tersebut bagi pelaksanaan tugasnya karyawan masing-masing. Oleh karena itu, dalam tahap implementasi perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan karyawan yang akan terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi yang baru. Pelatihan karyawan ini ditujukan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi. Karyawan yang mengoperasikan sistem terdiri dari karyawan yang bertugas untuk menyiapkan masukan, mengelola data, dan mengoperasikan, juga menjaga komponen fisik dan logik sistem akuntansi tersebut. Nah, ternyata untuk membuat bagan aliran data atau data flow diagram ini memiliki simbol ya teman-teman. Dengan simbol seperti ini merupakan artinya proses. Dengan simbol tanda panah ke kanan yang berwarna putih yaitu aliran material, dan yang berwarna hitam itu aliran data. Simbol seperti ini yaitu sama aja dengan artinya penghubung. Dengan yang bulat itu halaman yang sama, dan yang perisai halaman lain. Simbol seperti ini tempat penyimpanan data atau arsip. Simbol seperti ini sumber atau tujuan data. Masukan atau simbol seperti masukan atau keluaran ditujukan oleh garis alir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan ya. Dah.